Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Heru Sutresno. Di video kali ini saya akan berbagi tip untuk teman-teman semuanya, cara mengempukkan daging sapi dengan mudah dan cepat tanpa harus menggunakan presto. Untuk teman-teman yang memang tidak mempunyai presto, maka bisa mengempukkan daging sapi ataupun daging kambing ataupun daging ayam tua dengan mudah dan cepat. Di video ini saya akan menjelaskan semuanya dengan lengkap dan detail. Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya, silahkan simak video ini dengan baik supaya tidak gagal saat mencobanya. Saya menggunakan daging sapi, dan ini daging sapinya sudah saya cuci dengan sangat bersih sekali. Sebelum dilakukan pengirisan, maka sebaiknya lemak-lemak yang ada di daging ini dihilangkan terlebih dahulu, yang warnanya putih ini. Tapi kalau tidak dihilangkan juga tidak masalah ya, cuman yang paling bagus dihilangkan terlebih dahulu. Dan sekarang saya akan iris daging sapi ini. Saya iris, yang ngirisnya sesuai dengan selera saja ya, yang penting jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar matangnya juga sedikit lebih lama, jadi ngirisnya sedang-sedang saja. Nah, ini seperti ini ngirisnya. Kalau semuanya sudah diiris sampai dengan selesai, maka nanti jadinya seperti ini. Nah, ini sudah saya iris kecil-kecil tapi tidak terlalu kecil ya. Ngirisnya ini sedang-sedang saja. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya, setelah diiris semuanya, maka ini akan langsung saya rebus. Saya tidak menggunakan nanas, juga tidak menggunakan daun pepaya. Tambahkan air pada panci, tunggu airnya sampai mendidih atau sampai panas. Setelah airnya seperti ini mendidih ya, maka daging sapinya masukkan semuanya. Ini saya masukkan semuanya. Kalau memasukkan dagingnya, jangan sampai airnya belum panas ya. Harus sudah panas airnya. Kalau mendidih lebih bagus. Saya tambahkan garam setengah sendok makan supaya rasanya tidak hambar. Ini saya aduk terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan saya tutup pancinya. Gunakan panci yang seperti ini ya, panci yang tutupnya rapat. Kalau misalnya tidak ada panci yang seperti ini, maka pokoknya yang tutupnya rapat gitu aja. Supaya uapnya tidak banyak yang keluar. Nanti kalau uapnya banyak yang keluar, maka akan memperlama proses empuknya. Dan ini merupakan perebusan yang pertama. Direbus selama 5 menit sampai airnya benar-benar mendidih dan sampai ada busa-busanya. Kalau airnya sudah sangat mendidih dan sudah berbusa seperti ini, pokoknya direbusnya sudah 5 menit, maka ini boleh dibuka tutupnya. Dan akan saya aduk terlebih dahulu supaya empuknya merata. Ini bisa ditambahkan bumbu-bumbu yang lain ya, tidak harus garam. Kalau misalnya mau ditambahkan rempah-rempah, ini juga bisa, nggak masalah. Dan ini saya bersihkan dulu sisa-sisa darah yang masih menempel pada dagingnya. Ini dihilangkan supaya tidak berbau dagingnya. Nah, kalau sudah dihilangkan sisa-sisa darahnya, sisa-sisa lemaknya sampai bersih, untuk selanjutnya ini akan saya tutup kembali pancinya. Saya matikan kompornya terlebih dahulu. Dan ini ditunggu sampai 5 menit atau sampai 10 menitan ya. Jadi ini dimatikan kompornya, ditunggu sampai 10 menit. Jangan sampai dibuka ya, karena nanti jika dibuka bisa mengakibatkan kegagalan. Lubang kecil pada tutup panci ini harus ditutup dengan rapat supaya tidak ada uap yang keluar. Nah, setelah ditunggu selama 10 menit, saya nyalakan kembali kompornya dan saya rebus kembali selama 5 menit. Ini adalah perebusan yang kedua. Tadi yang pertama direbus 5 menit dan ditunggu selama 10 menit.
Dan ini yang kedua, saya rebus kembali selama 5 menit sampai airnya sangat mendidih dan ada busa-busanya, pokoknya sampai 5 menit. Nah, kalau sudah direbus selama 5 menit, untuk selanjutnya matikan kompornya. Ini kompornya saya matikan dulu karena sudah 5 menit. Dan lubang kecil pada tutup panci ini saya tutup dengan rapat supaya tidak ada uap yang keluar. Dan ditunggu selama 10 menit. Jangan sampai tutupnya dibuka karena jika dibuka nanti bisa mengakibatkan kegagalan. Nah, jika sudah ditunggu selama 10 menit, nyalakan kembali kompornya. Lubang kecil pada tutup panci ini saya buka dan direbus kembali selama 7 menit. Ini merupakan perebusan yang terakhir. Tadi yang pertama 5 menit, terus ditunggu 10 menit. Yang kedua direbus 5 menit dan ditunggu lagi 10 menit. Dan ini rebusan yang terakhir direbus selama 7 menit. Gunakan api yang besar ya supaya lebih cepat empuknya. Nah, kalau sudah ditunggu direbus selama 7 menit, maka akan saya matikan kompornya. Lubang kecil pada tutup panci ini saya tutup supaya tidak ada uap yang keluar untuk mempercepat proses empuknya. Dan ini ditunggu sampai dingin. Jangan sampai tutup pancinya dibuka sebelum airnya menjadi dingin. Nanti jika dibuka sebelum dingin maka bisa mengakibatkan kegagalan karena ini masih dalam proses pengempukan. Nah, kalau sudah dingin maka boleh diangkat, boleh dibuka, dan seperti inilah hasilnya. Daging sapi yang tadinya alot bisa empuk banget, hanya direbus selama 17 menit saja tanpa menggunakan presto dan tanpa menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Sekarang saya akan buktikan bahwa daging sapi ini benar-benar empuk sekali. Orang tua pun ini pasti bisa memakannya, tidak akan alot ya. Saya akan mencobanya. Yang ini saja. Nah kan, ini empuk banget. Disuirnya juga sangat mudah sekali ya. Pokoknya ini benar-benar empuk sekali. Yang ini juga, ini sangat empuk sekali. Daging sapi biasanya disuirnya itu sangat sulit jika memang belum empuk ya. Ini yang besar, ini juga sangat empuk sekali. Pokoknya ini hasilnya sangat memuaskan sekali, sesuai dengan yang diharapkan. Untuk teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan dicoba cara atau tip dari saya ini. Tanpa presto daging sapi bisa empuk banget. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.